Kami saat ini bersama Bapak Aprizon, pegiat sorghum Indonesia, yang saat ini mulai mengembangkan potensi tersebut di Kabupaten Bulungan. Pak Aprizon, ya Pak. Sesi pertama lalu kita membahas masalah kesuburan tanah dan potensi sorghum yang cocok ditanam di Bulungan. Ya Pak. Saat itu kita terputus, Pak. Iya Pak. Nah, apa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, khususnya OPD terkait untuk mendorong tanaman sorghum ini, Pak? Ya, baik Pak, terima kasih ini atas kesempatannya ya kita berbagi informasi tentang sorghum. Yang harus dilakukan sebenarnya oleh pemerintah daerah, baik kabupaten kota ya, terutama OPD terkait, itu adalah keseriusan untuk menjadikan sorghum ini sebagai komoditi, satu komoditi baru bagi Kaltara, terutamanya adalah bagi masyarakat petani-petani kita. Harus kita lakukan dengan serius. Serius itu maksudnya secara kontinu sampai berhasil, digiring sampai berhasil. Itu yang harus dilakukan pemerintah, Pak. Tidak ada produk begini, ada komoditi begitu dibuat, tetapi tidak ada ujungnya, itu hanya akan membuat sia-sia. Nah, Pak, kalau kita perhatikan, untuk menuju satu produk unggulan itu petani, pemerintah, dunia swasta lain itu harus sinkron. Artinya unggulan mana? Nah, kalau menurut Bapak bagaimana itu? Iya, sebenarnya memang sorghum ini akan sangat bisa menjadi komoditi unggulan pertanian di Kaltara ini, khususnya di Bulungan ya. Itu sangat berpeluang sekali untuk menjadi komoditi unggulan kita. Karena apa? Karena kita lihat pertanian kita di sini sangat bagus ya, seperti jagung ya. Ini sorghum ini kan hampir satu spesies juga dengan jagung. Tetapi jagung itu ada batasnya ya. Tapi sorghum lebih dari itu. Makanya ini layak kita jadikan komoditi unggulan di Kaltara ini. Apalagi dia sangat bermanfaat mulai dari batang, daun, sama buahnya itu bermanfaat. Jangankan daunnya, tandannya itu pun juga, malainya itu juga bermanfaat, Pak. Pak, tentu kesulitan petani kita sudah bisa kita rasakan dan bisa kita bayangkan bahwa kebutuhan petani ini kemungkinan kesulitannya itu pada bibit. Nah, sementara bibit ini kan, Pak, harus memiliki sertifikasi. Nah, apa yang harus dilakukan Bulungan supaya tidak tergantung kepada bibit sorghum dari luar? Ya, baik itu. Nah, sekarang kita sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Pertanian, baik kabupaten maupun provinsi. Sedang kita lakukan persiapan untuk menuju, kita di sini ada balai benih. Terutama kita akan sekarang lagi mau mengurus izin penangkaran benih, Pak. Produksi kita di sini untuk di Bulungan ini saat ini sudah ada sekitar hampir 5-10 ton. Ini sebenarnya sudah bisa kita jadikan benih sebenarnya ya. Tetapi kita hanya menunggu kita mendapatkan izin untuk melakukan penangkaran. Nah, kalau ini sudah ada, kan tidak perlu lagi beli bibit keluar yang mahal-mahal, jauh-jauh, ongkos transportasinya yang cukup tinggi. Jadi memang pemerintah daerah sini harus mendorong agar izin penangkaran ini jadi segera, Pak. Nah, Pak, info yang kami terima beberapa waktu lalu, sudah ada permintaan sorghum ke Bulungan, termasuk TNI. Kabarnya ingin membeli sorghum dari Bulungan. Nah, karena keterbatasan jumlah produksi, sehingga itu belum bisa dilakukan. Nah, untuk mendongkrak produksi ini, saran Bapak bagaimana? Iya, sarannya memang kita harus melakukan penanaman sorghum ini secara masif di masyarakat, Pak. Nah, kebetulan di komunitas kita dalam waktu dekat, kita sudah menyiapkan lahan sekitar 150 hektar lagi ya, di luar yang sudah ada, ini segera akan kita tanam. Nah, tetapi jangan berharap hanya dari penggiat ini saja, maunya memang dinas terkait di sini mensosialisasikannya kepada masyarakat, agar masyarakat masif menanam sorghum ini, sehingga menjadi sebuah ekonomi, dan kita bisa memenuhi permintaan-permintaan itu, Pak. Pak, harga jual sorghum itu, kalau dari petani, anggaplah nanti ada pengepul, berapa Pak per kilogram ya. Atau
per tonnya? Saat ini untuk bulir, untuk buah kering itu dibeli sekarang adalah seharga 3.400. Sedangkan batangnya itu dibeli sekarang Rp300 per kilo ya. Untuk bulir sekarang dibeli adalah 3.400 per kilo. Untuk batangnya itu dibeli itu seharga Rp300 per kilo saat ini, untuk saat ini, Pak. Pak, Bapak sebagai pegiat sorghum kan tentu mengetahui bagaimana cara merawat sorghum sehingga buahnya berkualitas dan berapa hasil per hektar, Pak, untuk tanaman sorghum. Iya, baik, Pak. Sebetulnya ya memang sorghum ini adalah sekarang ini sudah menjadi, dulu ada menjadi tanaman alami. Sekarang ini sudah menjadi tanaman teknologi. Nah, kalau memang melakukan penanamannya itu adalah dengan SOP dan teknologi yang dianjurkan, itu hasilnya akan maksimal. Nah, artinya apa? Mulai dari penyiapan lahan, kita ikuti SOP-nya, kemudian dari perawatan, sistem penanaman, kemudian perawatan. Kalau kita ikuti, itu 1 hektar itu akan bisa mencapai 5-10 ton per hektar ya. Tapi yang bagusnya itu malah bisa sampai 15-20 ton per hektar. Kita saat ini untuk mengejar dulu adalah 5-10 ton per hektar dulu yang kita kejar. Artinya 1 ton dikali Rp3.000 itu bisa dapat berapa itu, Pak ya? Sekitar 3 juta, Pak ya? Iya, sudah 35 jutaan. Sudah 35 jutaan ya? Iya. Dalam per hektar. Iya. Tentu ini sangat menggiurkan. Iya, Pak. Artinya ke depan kalau petani Bulungan, khususnya Kaltara umumnya serius menanam sorghum ini untuk peningkatan ekonomi otomatis akan membaik. Pak, tadi kita sudah membahas masalah budidaya, masalah hasil. Buah sorghum ini, Pak, bisa dibuat apa aja? Iya. Buah sorghum itu, Pak, sangat multiguna. Sangat multiguna. Pertama, buah ya, bulir buah itu bisa kita giling menjadi beras. Nah, berasnya itu bisa menjadi tepung ya. Nah, dari tepung itu banyak sekali produk-produk yang bisa kita buat dari tepung sorghum itu, seperti makanan-makanan, kue-kue yang lezat sekali, dan itu di pasaran juga sudah sangat banyak ya. Itu dari buahnya, dan juga bisa sebagai bahan campuran untuk kosmetik dan lain-lain, obat-obatan, dan itu di dunia internasional itu sudah banyak seperti itu. Itu untuk bulirnya, untuk buahnya. Buah ini juga bisa digiling untuk pakan ternak, pakan ayam ya, dicampur dengan berbagai bahan-bahan lain, itu digiling untuk makanan ayam, makanan burung, itu sangat cepat memacu pertumbuhan daging daripada burung itu sendiri. Dan ini sudah melalui uji labor yang sangat teruji, dan itu sangat bagus sekali itu untuk manfaat buah. Kemudian batangnya sendiri itu bisa dimanfaatkan sebagai untuk membuat gula. Gula bisa, air niranya itu kita fermentasi bisa menjadi bioetanol. Nah, dan sepahnya itu bisa kita jadikan untuk pakanan ternak sapi, kerbau atau kambing. Nah, jadi itu kegunaannya sangat banyak sekali, dan banyak lagi turunan-turunan dari sorghum ini yang sangat berguna. Pak Pri kan sudah bekerja sama dengan kelompok tani Tanjung Berdian, artinya kerjasama untuk pengembangan. Nah, apakah ke depan benih-benih ini ada rencana disebarkan di 10 kecamatan di Bulungan, Pak? Iya, ada, Pak. Nah, kalau izin penangkaran untuk kelompok tani Tanjung Berlian ini sudah keluar, izin penangkaran benihnya, maka benihnya akan kita sebarkan kepada seluruh masyarakat kita di Kabupaten Bulungan ini. Bahkan termasuk ke kabupaten lain yang membutuhkan di Kaltara ini, Pak. Kalau Bulungan, kita berbicara Bulungan saja, Pak. Kalau semua lahan yang ada tertanam, itu potensi sorghum itu bisa menghasilkan berapa ton, Pak? Banyak kali panen. Ya, banyak sekali lahan di Kaltara ini, khusus di Bulungan ini itu sangat luas, Pak. Itu kita betul-betul bisa menjadi sentra sorghum Indonesia ya khususnya, dan malah bisa menjadi sentra sorghum dunia itu. Kalau yang lahan yang tersedia saat ini bisa kita tanami sorghum, wah itu luar biasa banyak itu, Pak. Nggak akan terhingga itu banyaknya yang bisa kita raih produksi sorghum di Kaltara, khususnya di Bulungan ini. Harapan Pak Apri John Ponggok tentang sorghum ini? Ya, harapan kita tentang sorghum ini, karena sorghum adalah sebuah tanaman anugerah ini untuk bangsa kita Indonesia. Karena apa? Karena sorghum ini sangat gampang tumbuh, mudah dirawat,
hendaknya ke depan ini betul-betul menjadi tanaman unggulan ya, sebagai alternatif pangan kita ke depan dalam menghadapi krisis pangan. Hendaknya memang pemerintah, swasta, dan para penggiat pertanian bersama-sama kita menggiring sorghum ini agar menjadi komoditas utama dalam pertanian dan betul-betul bisa menjadi pengganti pangan dan bisa mengatasi permasalahan pakan ternak kita yang saat ini sedang krisis juga. Nah, apalagi ini lama-lama sumber energi kita juga akan habis, dan ini juga akan bisa menjadi sumber energi yang luar biasa nantinya, yang tidak bakal habis-habisnya kalau ini kita tanam secara terus-menerus, secara sustainable. Closing statement Bapak. Ya, closing statement dari kita kepada penggiat sorghum, jangan pernah bosan kita untuk mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk menanam sorghum, karena sorghum adalah anugerah untuk kita. Kepada para petani yang sudah menanam sorghum, bersabar ya, jalankan terus, usaha terus sampai kita berhasil. Dan kepada pemerintah kita harapkan mana dukungan dari pemerintah yang serius. Petani sudah nanam sorghum, tetapi petani kekurangan alsintan, alat-alat pasca panen, alat-alat pengolah lahan, mohon didukung oleh pemerintah. Ini yang kita harapkan, dan yang terlebih lagi itu kepada pemerintah yang kita harapkan, mohon dipermudah berbagai perizinan dibutuhkan, seperti izin penangkaran benih, kemudian PKKPR, segala macam yang dibutuhkan oleh petani, mohon dipermudah dan mohon didukung. Itu harapan kita. Terima kasih Bapak Aprizon Ponggok sudah berbagi cerita tentang sorghum bersama Jurnal Kaltara Podcast hari ini. Semoga harapan Bapak, harapan kita semua menjadikan Bulungan yang terdepan, Kaltara yang terdepan untuk budaya sorghum bisa terwujud di masa yang akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak.